Selamat pagi semuanya, selamat siang atau selamat malam Pak Irwan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Avel, Silvina, Hilmi, saya sendiri, Rifki, Devani, Michelle, dan juga Putri Ratnasari. Kita di sini akan membahas mengenai suatu model lampu lalu lintas dan juga simulasi waktu antrian di persimpangan lampu lalu lintas yang sudah dimodelkan. Kita masuk ke introduksi dari paper yang kami diskusikan. Kenapa kami mengambil topik pembahasan ini? Karena setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat. Sementara ini tidak sebanding dengan ketersediaan kapasitas jalan yang mengakibatkan kemacetan di berbagai tempat. Seringkali di persimpangan lampu lalu lintas dijumpai antrian panjang yang disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satu faktor yang kami amati adalah durasi lampu lalu lintas yang tidak sesuai dengan kedatangan kendaraan. Akibatnya, terjadi kemacetan di lampu lalu lintas. Tujuan kami mengambil pemodelan ini adalah pemodelan dan simulasi tentang waktu antrian di persimpangan lampu lalu lintas, di mana ditentukan berdasarkan kedatangan kendaraan. Pemodelan pada paper ini diharapkan dapat diterapkan untuk menghitung durasi waktu lampu lalu lintas melalui satu siklus, di mana satu siklus lampu lalu lintas adalah durasi waktu dari lampu merah ke lampu hijau. Nah, siklus ini secara tepat dan dapat diterapkan pada berbagai rute yang padat dengan lampu lalu lintas di persimpangannya. Metode yang kami gunakan pertama adalah menganalisis antrian pada persimpangan lampu lalu lintas dengan pemodelan dan simulasi. Kemudian pemodelan menggunakan teori antrian dengan prinsip MM1, yang merupakan model paling sederhana dan sering digunakan. Kemudian kami menentukan model antrian fase lampu merah, lalu menentukan model antrian fase lampu hijau melalui proses Poisson. Dan terakhir, kami menentukan model antrian semua kendaraan dalam satu cycle. Pemodelan pada paper ini yang pertama adalah teori antrian dan yang selanjutnya adalah proses Poisson. Teori antrian ini ditemukan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika Denmark tahun 1909. Sistem antrian dapat diartikan sebagai tahap dari kedatangan, menunggu atau antrian, dan meninggalkan sistem setelah mendapatkan pelayanan. Pola kedatangannya bisa deterministik atau stokastik. Pola kedatangan dikatakan deterministik jika pola kedatangan adalah tetap dan selang waktu kedatangan dapat dihitung. Sistem ini berkembang karena fasilitas pelayanan atau server yang semakin mahal dan terbatas. Tujuan utama dari teori ini adalah mencari kondisi keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh adanya antrian. Kemudian ada 3 macam perilaku individu dalam antrian. Yang pertama adalah bulking, yang kedua adalah lineage, dan yang ketiga adalah joki. Untuk bulking sendiri merupakan individu yang meninggalkan sistem sebelum masuk antrian. Kemudian untuk lineage, yaitu perilaku individu yang sudah masuk antrian tapi meninggalkan antrian sebelum dilayani. Kemudian untuk joki merupakan perilaku individu yang sudah masuk antrian kemudian pindah ke jalur antrian yang lain. Nah, kemudian pemodelan yang kedua adalah proses Poisson. Proses Poisson merupakan salah satu model penting yang digunakan dalam teori antrian. Proses Poisson merepresentasikan kedatangan yang dalam hal ini diskrit, dan proses Poisson juga merupakan proses yang menghasilkan nilai untuk variabel random dalam jumlah percobaan selama periode waktu tertentu. Nah, dapat diperhatikan pada gambar di layar bahwa di sini NT menyatakan jumlah kedatangan yang muncul pada interval 0 sampai T. T menyatakan waktu kedatangan sehingga diperoleh distribusi Poisson PNT sama dengan N sama dengan lambda T dipangkatkan N dikalikan dengan E pangkat lambda T per N faktorial, dengan PNT sama dengan N merupakan probabilitas kedatangan, lambda menyatakan rata-rata tingkat kedatangan, dan NT sama dengan N menyatakan kedatangan pada waktu T. Kemudian model lampu lalu lintas.
Beberapa konsep yang harus diperhatikan, yang pertama adalah pada awal fase lampu hijau, semua kendaraan dalam antrian mulai meninggalkan antrian. Kemudian, pola kedatangan tidak bergantung pada waktu. Dan yang ketiga, keseragaman pola pemberangkatan saat meninggalkan antrian. Kedatangan kendaraan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan oleh jumlah maksimum kendaraan dalam antrian. Kemudian yang terakhir adalah model bergantung pada jumlah maksimum kendaraan pada setiap persimpangan. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi pada model. Asumsi pertama adalah pola kedatangan dan keluar mengikuti proses Poisson. Kedatangan kendaraan dari satu arah, tidak ada jalur belok langsung di persimpangan. Artinya semua mobil mengikuti aturan lampu apil. Setiap lampu merah memiliki batas maksimum banyaknya mobil yang bisa ditentukan secara manual. Nah, selanjutnya adalah tidak ada dua lampu merah beruntun yang berdekatan. Artinya, kita tidak akan menghitung hal-hal lain di luar sistem satu persimpangan sendiri. Nah, selanjutnya adalah kendaraan tidak bisa keluar dari antrian. Terus, percepatan kendaraan dan perlambatan diabaikan. Artinya kita tidak akan menghitung menggunakan contoh seperti speed sama dengan distance over time. Kita tidak pakai. Selanjutnya adalah proses atau antrian yang mengikuti aturan first come first serve, yang dimana setiap lampu merah mengikuti tersebut. Kemudian adalah pemodelan hanya dilakukan terhadap kebergantungan waktu. Dalam arti kata, kita hanya menghitung atau papernya hanya menghitung menggunakan rate atau average mean time yang kebergantungan pada waktu tersebut. Setelah itu, faktor yang mempengaruhi waktu kedatangan adalah lama waktu lampu merah menyala yang dinotasikan sebagai R, durasi satu cycle lampu lalu lintas dinotasikan sebagai T. Satu cycle di sini adalah dari merah pertama sampai merah lagi kedua. Ya. Nah, jumlah kendaraan yang memasuki antrian pada saat T dinotasikan NT. Oke, panjang antrian di T dinotasikan QT. Nah, ini adalah gambar yang mengilustrasikan proses waktu tunggu. Nah, dapat dilihat satu cycle di sini adalah dari merah pertama sampai merah selanjutnya kan. Nah, itu satu cycle. Seperti yang sudah saya bilang, habis itu di sini mudah dilihat ya grafiknya yang pertama itu. Jadi karena walaupun lampu hijau tapi kan tetap ada mobil yang berdatangan, karena mobil yang berdatangan mengikuti proses Poisson, ya kan, atau Poisson rate. Nah, maka dari situ walaupun lampu hijau, kita asumsikan masih ada mobil yang berdatangan. Dan akhirnya pada penghujung lampu hijau kita mengharapkan bahwa mobil yang ada di persimpangan tersebut berkurang drastis. Nah, habis itu one cycle. Nah, ini one cycle-nya grafik kedua. Jadi number of vehicles in queue. Nah, 0 sampai R ini queuing time-nya itu bertambah, tetapi R sampai T queuing time-nya itu berkurang. Karena R sampai T itu lampu hijau. Selanjutnya adalah ilustrasi proses dari satu cycle di lampu lalu lintas yang dimodelkan pada papernya. Nah, kalau kita lihat Q0 itu sudah ada beberapa mobil yang berada di dalam state queuing. Nah, seperti yang dikatakan tadi, QR adalah batas
banyaknya batas maksimum untuk setiap persimpangan. Nah, selanjutnya key 0 sampai key R ini adalah lampu merah kan. Artinya dengan kedatangan mengikuti proses Poisson, artinya jumlah mobil akan bertambah banyak sehingga mencapai batas. Di saat dia mencapai batas, yaitu di penghujung lampu merah, dia akan mulai turun banyaknya mobil atau mengurang. Sehingga dia diharapkan bahwa di penghujung lampu hijau, yaitu di waktu T, banyaknya mobil akan berkurang dari awalnya mulainya cycle, yaitu Q0. Artinya kita mengharapkan Q kurang dari Q0. Nah, inilah salah satu poin penting dari pemodelan lampu lalu lintas dari paper tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, karena mengikuti proses Poisson, maka kita definisikan lambda adalah tingkat kedatangan kendaraan yang memasuki antrian persimpangan per detik. Seperti asumsi tadi, kita hanya menghitung hasil-hasil yang kebergantungan dengan waktu. Nah, sehabis itu kita juga punya mu, tingkat keberangkatan kendaraan yang meninggalkan antrian per detik. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sebelumnya, nah, area yang ada di bawah kurva tersebut adalah total queuing time. Atau dalam arti kata, total queuing time untuk satu cycle. Yang sebenarnya kita ingin cari. Kita notasikan dalam L. Kalau bisa dilihat di slide selanjutnya, kita notasikan dalam L. Di mana L itu adalah integral dari 0 sampai T Qt. Nah, tetapi kan dari 0 sampai T itu ada lampu merah, ada lampu hijau. Nah, menurut sifat integral kita bisa membaginya menjadi dua integral. Kita namakan L1 untuk lampu merah dan L2 untuk fase lampu hijau. Di mana L1 itu adalah 0 sampai R dan L2 adalah R sampai T. Yang bisa mudah dilihat bahwa sangat-sangat make sense. Selanjutnya, kita akan membahas fase lampu merah. Pada fase lampu merah ini, didefinisikan bahwa QT adalah banyak antrian kendaraan pada waktu T, sehingga Q0 mempunyai definisi yaitu banyak antrian kendaraan pada waktu 0, yaitu sisa antrian pada siklus sebelumnya. Dan didefinisikan juga bahwa NT adalah banyak kendaraan memasuki antrian di persimpangan lalu lintas pada waktu T. Dari ketiga definisi ini, kita bisa memperoleh suatu persamaan, yaitu QT sama dengan Q0 ditambah NT. Selanjutnya, selama fase lampu merah, kita bisa memperoleh total waktu tunggu yang dibutuhkan oleh semua kendaraan saat mengantri. Dalam hal ini disimbolkan sebagai L1, yang mempunyai rumus yaitu L1 sama dengan integral 0 menuju R, Q0 ditambah NT dt. Selanjutnya, diasumsikan juga bahwa NT adalah proses Poisson, sehingga kita bisa mencari ekspektasi dari NT tersebut, yaitu ekspektasi NT sama dengan lambda T. Sehingga kita bisa memperoleh ekspektasi L1 sama dengan ekspektasi integral dari 0 menuju R, Q0 ditambah NT dt, yaitu sama dengan ekspektasi Q0R ditambah setengah R kuadrat lambda, di mana setelah fase lampu merah selesai, kendaraan akan mengantri di persimpangan dan mulai ke fase lampu hijau yang merupakan fase terakhir dalam satu siklus tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas fase lampu hijau. Pada fase lampu hijau ini, kendaraan di persimpangan lalu lintas itu keluar setelah melalui fase lampu merah. Dan
pada fase lampu hijau ini, kita bisa perhatikan pada interval R kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan T besar menandakan bahwa banyaknya kendaraan pada antrian dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, jumlah maksimal kendaraan pada fase lampu merah. Yang kedua, banyaknya kendaraan baru yang memasuki antrian. Dan yang terakhir, banyaknya kendaraan yang meninggalkan antrian. Dalam hal ini, banyaknya kendaraan yang meninggalkan sistem antrian, kita bisa asumsikan berjumlah tetap dan tidak dipengaruhi jumlah kendaraan pada antrian. Dalam hal ini, kita bisa menyebut sebagai stationary system. Selanjutnya, pada fase lampu hijau, KT bisa didefinisikan sebagai banyaknya antrean kendaraan pada waktu T. Selanjutnya, untuk QR sama dengan bisa didefinisikan yaitu banyaknya antrian kendaraan pada saat fase awal lampu hijau. Selanjutnya, untuk mu sama dengan rata-rata waktu kendaraan meninggalkan antrian. Dan yang terakhir, AN menandakan bahwa banyaknya kendaraan yang memasuki sistem antrian pada fase lampu hijau. Selanjutnya yaitu melanjutkan tadi fase lampu hijau. Nah, untuk total waktu tunggu dalam satu siklus yaitu merupakan total waktu tunggu kendaraan pada fase lampu merah atau L1, dinotasikan L1, dan juga total waktu tunggu kendaraan pada fase lampu hijau atau dinotasikan L2. Nah, itu diformulasikan dengan ekspektasi L sama dengan ekspektasi pada L1 ditambah ekspektasi pada L2. Nah, pada sebelumnya kan telah diperoleh ekspektasi L1 merupakan ekspektasi Q0 R ditambah setengah R kuadrat lambda. Kemudian untuk ekspektasi L2 yaitu merupakan ekspektasi dari integral pada waktu R sampai T Qt dt. Terus total waktu tunggu kendaraan pada fase lampu hijau dipengaruhi oleh kendaraan dan keberangkatan kendaraan. Di mana untuk menghitung L2, Qt dihitung pada interval R, T, interval terbuka R, T, dan juga didefinisikan Q1 identik dengan Qt pada interval terbuka T sampai tak hingga dan interval terbuka R sampai tak hingga. Sehingga diperoleh L2 kan tadi merupakan integral dari R sampai T Qt dt dapat dituliskan menjadi integral dari R sampai tak hingga Qt dt dikurangi integral dari T sampai tak hingga Q1 T dt. Selanjutnya pada interval waktu terbuka R sampai tak hingga diberikan A1, A2 sampai AN merupakan banyaknya kendaraan yang datang pada interval R sampai R plus 1 ditambah 1 per mu QR. 1 per mu merupakan rata-rata setiap kendaraan meninggalkan antrian. Terus ada interval kedua yaitu R tambah 1 per mu QR sampai R tambah 1 per mu QR ditambah A1 sampai interval terakhir yaitu R tambah 1 per mu QR ditambah NAA N-2 T sampai R ditambah 1 per mu QR ditambah AN-1. Selanjutnya bisa diambil atau diberikan Z0, Z1 sampai Zn sebagai berikut. Z0 merupakan R ditambah 1 per mu dikali QR, terus Z1 merupakan Z0 ditambah 1 per mu kali A1 sampai seterusnya sampai Zn merupakan Zn-1 ditambah 1 per mu A1 tambah A2 tambah sampai AN. Sehingga dari L2 tadi dapat dituliskan menjadi
integral dari R sampai Z0 Q1 dt ditambah sigma dari dari 0 sampai tak hingga integral dari Zn sampai Zn plus 1 Q1T dt dikurangi untuk yang fase lampu hijaunya yaitu atau yang fase T sampai tak hingganya tadi integral dari T sampai Z0 Q1 T dt ditambah sigma N dari 0 sampai tak hingga integral Zn sampai Zn plus 1 Q1T dt. Nah, dengan menggunakan ekspektasi karena kita ingin mencari rata-rata dalam satu cycle, diperoleh total waktu tunggu semua kendaraan pada fase lampu hijau yaitu ekspektasi dari L2 menjadi setengah μ1 dikalikan 1 per rho pangkat min 2 dikalikan 1 lambda R ditambah 1 min rho dikalikan 2 lambda R ekspektasi Q0 ditambah lambda kuadrat R kuadrat ditambah lambda RI di mana tadi rho merupakan lambda per mu dan I merupakan hasil pembagian dari variansi banyaknya kedatangan kendaraan dalam rata-rata setiap siklus dirumuskan dengan I sama dengan variansi NT per lambda T. Selanjutnya, diperoleh total waktu tunggu semua kendaraan pada satu siklus adalah EL sama dengan EL1 ditambah EL2. EL1 sendiri adalah waktu tunggu untuk kendaraan pada fase lampu merah, sedangkan EL2 adalah waktu tunggu kendaraan pada fase lampu hijau, sehingga diperoleh EL sebagai berikut. Nah, total waktu tunggu setiap kendaraan yang dilambangkan dengan D adalah hasil dari total waktu tunggu semua kendaraan dalam antrian, kita lambangkan dengan EL, dibagi dengan rata-rata kedatangan kendaraan antrian ke dalam antrian dalam satu siklus, yang kita lambangkan dengan ENT. Dengan ENT sendiri sama dengan lambda T, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menerangkan variabel-variabel yang digunakan dalam paper ini. Yang pertama adalah variabel D, yaitu waktu tunggu untuk setiap kendaraan dalam antrian, satuannya adalah detik. T, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus, yaitu dari lampu merah menyala hingga lampu hijau menyala, satuannya adalah detik. EL adalah total waktu tunggu semua kendaraan dalam antrian selama satu siklus, satuannya adalah detik. ENT adalah rata-rata banyaknya kendaraan yang memasuki sistem antrian selama satu siklus, satuannya adalah kendaraan. EL1 merupakan total waktu tunggu semua kendaraan dalam antrian pada fase lampu merah, satuannya adalah detik. Sedangkan EL2 total waktu tunggu semua kendaraan dalam antrian pada fase lampu hijau, satuannya adalah detik. Q0 adalah banyaknya antrian kendaraan yang tersisa dari siklus sebelumnya. Satuannya adalah per kendaraan. R merupakan total waktu fase lampu merah, yang kita lambangkan dengan R dan satuannya adalah detik. Lambda adalah rata-rata tingkat kedatangan kendaraan ke antrian dengan satuan kendaraan per detik. QT adalah banyaknya kendaraan dalam antrian pada waktu T dengan satuannya adalah per kendaraan. Mu adalah rata-rata tingkat keberangkatan kendaraan keluar antrian dengan satuan adalah kendaraan per detik. Sedangkan Rho adalah sistem utility, di mana Rho di sini adalah lambda per mu, dan I adalah perbandingan variansi kedatangan kendaraan dengan rata-rata kedatangan kendaraan setiap siklus. Yang selanjutnya adalah simulasi waktu antrian di persimpangan lampu lalu lintas Soekarno-Hatta, Kiara Condong. Dapat dilihat di sini bahwa persimpangan ini terdiri dari 4 lampu merah yang bisa dilihat dari arah barat ke timur dan dari timur ke barat dan dari selatan ke utara dan utara ke selatan. Berikutnya adalah data lampu lalu lintas di persimpangan Soekarno-Hatta, Kiara Condong dari timur ke barat yang didapat dari Departemen Perhubungan Kota Bandung.
Diperhatikan di sini bahwa waktu lampu merah, waktu lampu kuning, dan waktu lampu hijau pada masing-masing lampu lalu lintas sama, yaitu untuk waktu lampu merah sebanyak 153 detik, untuk waktu lampu kuning yaitu 10 detik, dan waktu lampu hijaunya adalah 90 detik. Persimpangan Soekarno-Hatta Kiara Condong merupakan persimpangan yang ramai dan memiliki antrian kendaraan yang panjang. Pengemudi itu harus menunggu lama untuk melintasi persimpangan ini. Berikut data untuk setiap variabel dalam model yang akan diterapkan ke simulator, yaitu untuk waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus yaitu sebanyak 253 detik, dan Q0 sebagai banyaknya antrian kendaraan yang tersisa dari siklus sebelumnya yaitu sebanyak 40 kendaraan. Kemudian untuk R dengan total waktu fase lampu merah sebanyak 153 detik. Kemudian lambda yang merupakan rata-rata tingkat kedatangan kendaraan ke antrian yaitu sebesar 0,67 kendaraan per detik. Kemudian mu yaitu sebagai rata-rata tingkat keberangkatan kendaraan keluar antrian yaitu 1,167 kendaraan per detik, dan I yang merupakan perbandingan variansi kedatangan kendaraan dengan rata-rata kedatangan kendaraan setiap siklus yaitu 1. Dengan menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu D sama dengan sekian, diperoleh waktu tunggu untuk masing-masing kendaraan pada persimpangan yaitu 195,4 detik. Sehingga kesimpulan yang dapat kita dapat, paper ini menganalisis model waktu tunggu untuk kendaraan pada persimpangan lampu lalu lintas. Model yang diperoleh adalah model waktu tunggu kendaraan pada satu siklus, yaitu satu fase lampu merah dan satu fase lampu hijau. Pemodelan waktu tunggu kendaraan dalam antrian pada persimpangan lampu lalu lintas diharapkan dapat digunakan untuk menghitung durasi lampu merah dan lampu hijau secara otomatis sehingga dapat menghindari antrian yang panjang. Berikut adalah sumber paper kami, yaitu Modeling and Simulation of Queue Waiting Time at Traffic Light Intersection. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.